Saudara, bagaimana PDI Perjuangan melihat dinamika yang muncul di tengah relawan Jokowi dan juga relawan Gibran yang belakangan banyak menarik perhatian, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mengonsolidasikan relawan dan juga suara akar rumput. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 Ganjar Pranowo. Benar ya, Bang Deddy, namanya begitu ya? Tim koordinasi relawan. Ya. Jadi kalau ada konsolidasi untuk relawan, jadi artinya sudah banyak ini relawan yang masuk ya? Sudah, per hari ini kita punya 610 organ atau kelompok organisasi, kelompok relawan yang memasukkan datanya ke kita. Mereka ini memang sudah lama begitu menjadi pengagum Ganjar Pranowo atau baru kemudian terbentuk setelah Ganjar ditetapkan oleh PDI itu? Jadi begini, dulu zaman Pak Jokowi dari 2014 sampai 2019, puncaknya kan 2019. 2019 itu kami kebetulan saya waktu itu yang menangani Rumah Aspirasi Jokowi sebagai bagian dari tim kampanye nasional Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, itu yang memasukkan data sekitar 1.800 organisasi. Dan itu mayoritas membubarkan diri setelah Pilpres selesai. Jadi yang existing setelah Pak Jokowi periode kedua itu sekitar 400 sampai 600 kelompok. Dari 400 sampai 600 kelompok itu yang memang rutin terus-menerus ada kegiatan, organisasinya tetap hidup, itu kurang lebih 70 kelompok relawan. Dan itu kembali lagi masuk untuk bisa relawan dibilang dari 70 kelompok yang besar-besar dan punya jaringan dan memang dari 2014 sampai sekarang masih beraktivitas, itu saya bisa bilang 95 sampai 98% ada di kubu Pak Ganjar. Tapi kalau kita lihat perkembangan relawan Pak Jokowi, ini kan belakangan dinamikanya luar biasa ya. Sebut saja misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto. Kemudian juga sebelumnya ada Joman yang kemudian beralih ke Prabowo Subianto. Termasuk juga Projo yang sampai sekarang sih belum menyebutkan mau mendukung siapa, tapi tidak menyebut spesifik nama Ganjar Pranowo. Bagaimana PDIP melihat itu? Ya, kita lihat aja ini memang ada beberapa kelompok di Solo dan Jawa Tengah ya. Yang berasal dari sana, ada beberapa dari sini juga, mungkin ada 4 atau 5 organisasi, itu masih menunggu arahan langsung dari Pak Jokowi. Ya, kalau yang di Solo kemarin dengan Gibran itu kan kebanyakan relawannya Pak Gibran ya, yang berasal dari partai-partai politik kebanyakan. Kalau seperti Projo yang kita tahu dan kita dengar, itu memang mendeklarasikan dukungannya ke Pak Erlangga. Jadi memang punya kedekatan khusus sendiri ya. Kalau Joman sih saya nggak terlalu pusing karena kan tidak sebesar yang lain. Ini kan kelompok dari rekam jejaknya kan kita lihat memang cukup aventurir ya dari pertama gitu ya. Tapi ada kekhawatiran kah misalnya jangan sampai ini kemudian membawa suara Jokowi ke calon yang lain bukan ke Ganjar? Kalau kekhawatiran tidak ya, karena kita kan berpolitik tidak dengan rasa cemas ya, tidak perasaan khawatir. Kita berpolitik dengan keyakinan dan keyakinan kami itu didukung oleh data-data tadi bahwa lebih dari 95% ya relawan pendukung Pak Jokowi itu ada di kita dan itu natural saja karena tidak mungkin 100% beralih ke kita, kan orang punya preferensi masing-masing dan itu silakan aja. Dan menurut Anda itu tidak akan membahayakan suara untuk Ganjar Pranowo? Ya tidak ya, karena meskipun kemarin dalam survei kemudian suara Ganjar, elektabilitas Ganjar tersalip begitu oleh Prabowo Subianto. Tersalip kan dengan 10 nama. Tetapi kan kalau 3 pasang calon tetap Pak Ganjar paling tinggi kan. Kalau simulasi 3 nama, di simulasi 10 nama top of mind itu memang Prabowo leading dalam batas margin of error. Kalau pemilih atau katakanlah kelompok relawan tidak terlalu memusingkan kita. Yang memusingkan kita itu kalau ada alat-alat kekuasaan yang ikut cawe-cawe. Alat-alat kekuasaan yang ikut cawe-cawe maksudnya gimana itu? Bisa jadi kan ada segelintir brutus-brutus di sekitar Pak Jokowi atau di pemerintahan yang ingin menyelamatkan dirinya agar tetap relevan,
tetap punya akses terhadap kekuasaan, terhadap ekonomi dan sebagainya. Oke, ketum-ketum partai maksudnya? Enggak, saya tidak menyebut. Itu tugas Mbak yang cari. Saya hanya menyampaikan. Tapi yang jelas ada di sekeliling Pak Jokowi Ada begitu di ya? sekeliling, ada di istana, ada di Solo, ada di mana-mana. Oke, baik. Tapi begini, Pak Jokowi kan dalam musra Projo kemarin itu tidak juga spesifik menyebut kemana arah dukungannya, ya tidak secara spesifik begitu. Itu kemudian diasumsikan jangan-jangan Pak Jokowi tidak satu suara dengan PDI Perjuangan. Adakah perbincangan terkait dengan hal itu di internal PDIP? Pertama itu kan asumsi. Ya. Asumsi is the mother of all errors. Tapi kami memahami bahwa memang tidak mungkin Pak Jokowi mengumumkan preferensinya ke siapa di depan publik seperti itu. Suara relawan Jokowi penting buat PDIP? Menurut kami penting, suara rakyat penting. Setiap suara berarti, apalagi kalau mereka banyak. Pak Didi, kalau ada yang menyebut bahwa kok sekarang sepertinya di era Ganjar ini terlihat lebih eksklusif, relawan diatur-atur oleh PDIP, bagaimana pendapat Anda? Enggak, karena dari 2014 kita sudah membuat posko koordinasi relawan. Rumah relawan ini, rumah juang ini, gunanya untuk tempat kita berkoordinasi, tidak mengatur. Jadi yang tidak mau memasukkan datanya ke kita juga tidak masalah. Tetapi kan PKPU nomor 3 tahun 2013 kan memang mengharuskan sebenarnya secara legalitas supaya tim kampanye nasional itu mendaftarkan relawan-relawan pendukungnya. Ya, nah kami melihat ini sebagai bagian dari sinergi. Baik, Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu. Sehat selalu.